Halo guys, Zul di sini dan kali ini sahabat Sanar akan ngebahas masalah psikotes yang bentar lagi adik-adik akan tes. Oke, kalau kita berbicara masalah psikotes itu ada kaitannya dengan psikolog ya, psikolog yang kalau kita lihat itu hubungannya dengan diri kita atau di dalam diri kita kayak gitu atau jiwa kita. Nah sehingga salah satu tips untuk bisa lolos dalam psikotes itu adalah bagaimana kita bisa menenangkan pikiran kita, terus membuat hati kita menjadi adem kayak gitu, nggak panik gitu kan. Intinya kita bawaannya tenang dah gitu kan, sehingga pada hari tes itu ya adik-adik harus mengusahakan bisa setenang mungkin, jangan sampai terbawa pikiran yang di luar sana gitu kan, atau terbawa pikiran-pikiran yang membuat adik-adik itu harus pusing kayak gitu, sehingga segala beban, segala bentuk tekanan dari luar itu dilupakan saja sejenak seperti itu. Sehingga ya kalau kita lihat Hamin satu tes itu adik-adik sebaiknya relaksasi gitu kan, banyak jalan-jalan, mungkin ya jangan sampai terbebani oleh hal-hal yang membuat kita menjadi berpikir keras, sehingga itu akan mempengaruhi kejiwaan kita kayak gitu kan, karena otak yang lelah itu akan mempengaruhi kejiwaan kita kayak gitu, dan itu nanti akan mempengaruhi pada saat kita tes kayak gitu. Oke, kali ini kita akan melihat jenis-jenis tesnya ya. Tes dalam psikotes itu kita lihat ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada psikotes kemampuan verbal, yang kedua ada tes numerikal, yang ketiga ada tes penalaran, yang keempat adalah tes memori, yang keempat ada tes kemampuan kepribadian, dan yang keenam terakhir adalah tes koran kayak gitu. Nah, dari ke enam jenis tes ini sekali lagi saya mau tekankan buat teman-teman yang mau tes psikotes ya. Jadi nggak semuanya, tidak semua jenis tes ini nanti bakalan dites oleh lembaga atau instansi atau sekolah kedinasan tempat teman-teman ikut tesnya. Bisa jadi hanya misalkan di bagian kemampuan verbal itu sebagian yang diambil, karena nanti di sini dari masing-masing tes ini juga ada bagian sub-sub tesnya kayak gitu. Kayak kemampuan verbal itu ada, mungkin adik-adik udah tahu ya, ada sinonim, antonim, terus ada apalagi penalaran atau analogi kayak gitu ya. Jadi nggak semuanya diambil. Ada juga di kemampuan numerikal misalnya yang berhitung di sana gitu kan. Nggak semua jenis hitungan itu akan dikeluarkan, tapi pada kali ini kita akan coba untuk membahas semua jenis tes itu. Paling nggak teman-teman tahu jenis-jenis tesnya itu kayak apa, sehingga nanti pada saat tes yang dikeluarin itu ya adik-adik udah tahu gitu kan, polanya seperti apa, aturannya seperti apa, dan kita siap untuk mengerjakannya kayak gitu. Di video kali ini kita akan fokus di kemampuan verbal dulu ya. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita masuk ke numerikal, ada jenis-jenisnya juga gitu kan. Kemampuan verbal ada jenis-jenisnya, ada beberapa tipe gitu kan. Ada numerikal nanti ada beberapa tipe juga. Penalaran ada beberapa tipe. Ada tes memori, ingatan kita, ada beberapa tipe. Tes kepribadian nanti juga ada. Nah, tes koran juga. Kalau tes koran ini cuma ada dua tipe ya, ada tes Kraepelin dan tes Pauli namanya kayak gitu. Sehingga nanti kita coba kupas satu-satu nih gitu ya. Oke, kita langsung aja ke kemampuan verbal nih. Kita lihat ada 8 jenis di sini. Yang kemampuan verbal yang pertama itu ada tes analogi kata, yang kedua ada tes klasifikasi kata, yang ketiga ada tes sinonim, ada tes antonim, ada tes pengetahuan umum, ada tes persamaan dua kata, ada tes mendefinisikan kata, ada tes pemahaman bacaan. Oke, ada berapa jadinya nih? Ada 8 ya, ada 8 jenis tes kemampuan verbal yang adik-adik harus tahu ya, dan paling enggak kita tahu dulu nih gitu kan. Kalau kita lihat di kemampuan verbal, kita mulai dari analogi kata dulu ya. Oke, tes verbal di analogi kata. Ini merupakan seperangkat kata yang memiliki pola atau hubungan tertentu. Jadi ada dua kata biasanya,
Ada dua kata biasanya itu dia memiliki pola atau hubungan tertentu. Misalkan bisa berarti lawan kata gitu kan, atau ada hubungan keterkaitan antara kata satu dengan yang dua berikutnya dan seterusnya kayak gitu ya. Dan itu kita diminta untuk menebak yang kata setelahnya. Dan ini adik-adik juga udah dapat di tes SKB, SKD sebenarnya kayak gitu ya, yang udah tes kemarin. Oke, kita langsung aja ke contohnya karena ini adik-adik udah tahu juga gitu ya. Di sini ada kata bunda dan ibu kayak gitu ya. Ada kata bunda, ibu itu sama dengan kakak titik dua apa gitu ya. Ini kita hubungkan bunda dengan ibu itu apa gitu kan. Terus ada kakak dengan apa jadi hubungannya. Nah, bunda dan ibu itu ternyata adalah sinonim kayak gitu ya. Sehingga di kata kakak itu harus kita cari sinonimnya gitu kan. Nah, yang paling pas adalah dari pilihan gandanya ini ada adik, paman, abang, saudara, tante. Yang paling pas adalah abang kayak gitu ya untuk panggilan dari kakak. Ini untuk kakak laki-laki ya. Terus kita lihat contoh yang kedua nih. Menganyam titik dua rotan sama dengan menjahit titik dua apa kayak gitu ya. Nah, menganyam dengan rotan ini hubungannya apa gitu kan. Kalau kita lihat di pilihan ganda ada pakaian, kain, rok, seragam, benang. Kalau kita tutup dulu pembahasannya di bawah ini, coba kita langsung jawab. Ini sebenarnya sudah kita bisa langsung jawab ya. Menganyam rotan, menjahit itu pasti kain kayak gitu ya. Nah, ini secara tidak sadar kita udah langsung bisa jawab kayak gitu. Kalau kita terjemahkan, menganyam itu adalah aktivitasnya, kegiatannya. Rotan itu adalah bahan yang dianyam kayak gitu ya. Nah, begitu juga dengan menjahit, yang itu adalah kegiatannya. Nah, kain itu adalah bahan yang dijahit kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini pakaian itu sudah jadi ya, bukan bahannya kayak gitu. Rok juga sama, seragam, benang itu alatnya kayak gitu. Benang dan jarum atau mesin jahit itu adalah alatnya. Jadi yang paling pas adalah kain kayak gitu. Oke. Ini untuk analogi kata tidak terlalu panjang ya karena adik-adik juga udah tahu kayak gitu. Oke, kita langsung aja lanjut ke tes klasifikasi kata. Nah, tes klasifikasi kata ini seperti apa kayak gitu ya. Oke, kalau di sini kita lihat ada tes yang mengarahkan kita untuk bisa mengklasifikasikan kata. Yang mana tes ini kita diminta untuk mengklasifikasikan sekelompok kata untuk menemukan kata yang sumbang. Nah, kata yang sumbang itu atau kata yang paling berbeda gitu kan, yang paling aneh lah gitu, yang paling berbeda dari kelompok kata yang disajikan. Biasanya nanti ini diberikan dalam bentuk pilihan ganda langsung gitu kan, A B C D E, itu ada kata-kata di situ dan cari kata yang sumbang yang paling beda gitu kan, klasifikasinya dia di luar dari klasifikasi. Kita lihat contoh aja langsung di sini. Ada bulan, bintang, galaksi, Juventus dan Pluto. Nah, kalau di sini kita lihat yang paling beda tuh yang mana? Juventus kan gitu kan. Itu adalah klub sepak bola. Kalau bulan, bintang, galaksi dan Pluto itu merupakan benda-benda langit kayak gitu ya. Jadi ini kita benar-benar diminta untuk mengklasifikasikan kata dari option yang dipilih, option yang disajikan kayak gitu. Kita pilih yang paling beda deh gitu. Kita lihat contoh yang kedua aja langsung. Di sini ada paman, tante, ayah, nenek dan adik. Ini kita lihat secara cermat ya. Ditutup dulu, jangan lihat dulu kuncinya lah ya. Kalau kita lihat secara sekilas di sini ada paman, tante, ayah, nenek. Nah, ini harus kita benar-benar lihat dulu gitu kan. Berpikir untuk menganalisa gitu kan. Ada paman, tante, ayah, nenek kayak gitu ya. Yang paling beda tuh yang mana kira-kira? Nah, ternyata di pembahasannya tuh kelompok kata ini itu dikelompokkan berdasarkan gender kayak gitu ya. Ada paman, itu udah pasti cowok gitu kan. Tante ini cewek, ayah itu cowok, nenek itu ya cewek gitu ya. Kalau adik ini bisa cowok, bisa cewek gitu kan. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang E ini ya, yang adik ini kayak gitu. Karena dia kelompok gender yang bukan kelompok kata yang bukan berdasarkan gender kayak gitu. Kalau paman, tante, ayah, nenek itu kan
gendernya gitu kan, gendernya laki-laki atau perempuan, mengarah ke situ. Nah kalau adik ini bisa mengarah, dia bisa cowok atau cewek kayak gitu ya. Ini cara kita untuk mengklasifikasikan kata. Nah triknya kalau ini adalah kita mungkin analisa dulu ya dari setiap kata itu mewakili apa gitu. Kita cari kesamaannya yang memang antar kata itu memiliki mewakili apa yang sama gitu ya. Nah, kalau paman, tante, ayah, nenek, ya kita lihat berpikir, oh ternyata mengarah ke gender gitu kan. Hanya adik sendiri yang enggak. Oke, kita lanjut aja langsung ke contoh yang selanjutnya. Ini ada majalah, koran, pamflet, kardus, kaca. Kalau ini mah gampang ya, pasti kaca kayak gitu. Entah mungkin dari bahan gitu ya. Kalau kita lihat majalah, koran, pamflet, kardus itu berbahan dasar kertas kayak gitu ya. Kalau kaca ya terbuat dari kaca. Oke, itu dulu ya untuk klasifikasi kata. Ini kita jeli-jeli aja sih menganalisa dari masing-masing kata itu mewakili apa kayak gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke sini adalah tes sinonim ya. Jadi udah pada tahu gitu ya. Kita lihat di sini ya kesamaan kata atau arti gitu kan, tujuannya untuk mengetahui penggunaan bahasa Anda. Sejauh apa sih bahasa atau penggunaan bahasa kita dalam menganalisa suatu kesamaan arti atau kata. Kita lihat contohnya ya kayak alim gitu kan. Pilihan gandanya ada pakar, saleh, soleh ya. Saleh terhadap murtad, berdosa, penceramah. Kali ini udah jelas ya, pasti soleh. Terus ada siau. Nah, kalau sinonim antonim itu triknya ya banyak banyak adik-adik baca lah ya, baca istilah kayak gitu ya. Biasanya sih di majalah atau koran itu ada istilah-istilah yang memang muncul gitu kan. Nah itu coba adik-adik menemukan istilah itu nanti cari di KBBI kayak gitu, sehingga kamus istilah yang aneh-aneh kayak gitu ya, kayak siau ini kan kalau kita nggak cari di KBBI kita nggak tahu gitu kan istilah itu apa artinya. Sehingga salah triknya dari kakak, setiap baca sesuatu yang istilah yang kita nggak tahu langsung cari di KBBI, karena pasti sinonim antonim itu akan berpatokan kepada KBBI. Kayak siau ini contohnya misalnya, itu artinya tuh di KBBI adalah sudah tidak pantas lagi, atau sudah tidak panas lagi, sorry, atau dingin kembali kayak gitu. Di pilihan ganda ada pilihan dingin kembali kayak gitu, sehingga ya itu jawabannya gitu. Nah, kalau sinonim antonim itu adik-adik misalkan nggak tahu nih pada saat tes nggak tahu eh, maknanya kayak gitu kan, dan sulit untuk menemukan mana sih yang ini, itu nggak usah berlama-lama di sana. Mending adik-adik mana yang mengarah sekilas itu ya udah pilih itu aja gitu kan, dan itu kasih tanda memang ragu gitu kan, jangan sampai itu adik-adik masukkan ke jawaban yang yakin benar tapi dicentang dijawab aja gitu kan sekilas, dan kasih tanda itu mungkin ragu gitu kan, sehingga nanti pada saat akhir itu kan kita ngecek atau nganalisa seberapa soal sih kita benar gitu kan. Oke, kita lanjut ke contoh ini virulen kayak gitu kan. Di KBB itu berarti bersifat mematikan atau jahat kayak gitu ya. Di pilihan ganda ada kata jahat. Oke, kita lanjut ke tes antonim atau lawan kata atau arti. Tujuannya sama juga untuk mengetahui penggunaan bahasa kita. Oke, kita langsung ke contoh. Ini ada cantik kayak gitu ya. Contohnya lawan katanya apa? Kalau di KBBI ya sesuatu yang menarik atau indah. Berarti lawannya adalah buruk kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi ke apostel. Nah, ini kan apostel ini istilah yang mungkin kita baru dengar gitu kan. Kalau di KBBI itu artinya adalah rasul, pembela, pembawa ajaran kayak gitu. Kalau lawan katanya rasul itu kan diikuti kayak gitu ya. Rasul itu diikuti berarti lawan katanya di pilihan ganda ada pengikut. Nah, kayak gitu. Ada followers dan apa istilahnya ya? Ada followers dan following kayak gitu ya. yang yang pengikut kita dan yang kita ikuti kayak gitu ya. Ini istilah-istilah kayak gini nih ya adik-adik harus ini ya, harus carilah gitu di KBBI supaya kita banyak kamus kosakata kita kayak gitu.
Oke, kita lanjut contohnya. Ini ada Wireda kayak gitu ya. Kalau di KBB itu artinya lanjut usia atau tua. Di pilihan ganda ada kata muda kayak gitu. Oke, kalau sinonim antonim saya rasa adik-adik sudah paham ya, tinggal banyak latihan aja kayak gitu. Perbanyak kosakata atau istilah yang belum kita ketahui dengan mencarinya di KBBI. Kita lanjut di tes pengetahuan umum. Tes pengetahuan umum ini kalau kita lihat ya, ini kita disuruh untuk mengetahui segala sesuatu yang memang sering didengar kayak gitu ya, sering didengar, sering orang lihat kayak gitu. Dan ini memang untuk mengecek kemampuan atau pengetahuan umum kita kayak gitu ya. Kayak contohnya misalnya di sini contohnya berikut ini makanan khas Palembang kecuali ya gitu ya. Di sini pilihan gandanya ada pempek, terus ada telur asin, ada laksan, takwan, dan ada martabak. Nah, apa namanya? Triknya di sini kalau kita lihat benang merahnya di tes kemampuan umum ini, pengetahuan umum ini, kita itu diminta untuk ya mengetahui beberapa hal yang umum lah gitu ya. Kayak misalkan ini tes ini makanan khas Palembang kecuali kayak gitu kan, dicari kecualinya, berarti kita cukup tahu aja, yakin satu makanan yang memang bukan dari khas Palembang kayak gitu ya. Contohnya di sini misalnya telur asin kayak gitu ya. Telur asin tuh kita tahu tuh makanan khas Brebes gitu kan. Ya kita nggak ini juga sih, nggak harus tahu misalkan laksan takwan tuh apakah udah pasti makanan Palembang apa enggak kayak gitu ya. Yang penting kita udah yakin aja nih di telur asin itu udah makanan khas Brebes, pasti udah itu jawabannya kayak gitu ya. Sehingga ini memang untuk ngetes kemampuan umum tuh kayak gini soalnya. Terus soal berikutnya nih, seekor kuda selalu memiliki apa gitu kan. Ada pilihan, ada sanggurdi, AB, ada kuku, ada rahim, pelana, ada kekang. Kalau kita lihat nih, seekor kuda selalu memiliki. Kuda itu selalu memiliki ya, yang setiap kuda tuh pasti dia memiliki tuh yang mana yang pilihannya? Pasti kuku kan? Karena baik dia kuda peliharaan, baik kuda liar kayak gitu pasti memiliki kuku kayak gitu kan. Kalau sanggurdi, pelana, dan kekang itu kan hanya kuda yang dipelihara kayak gitu ya. Kalau rahim itu untuk kuda perempuan saja, kuda betina kayak gitu maksudnya. Oke, kita lanjut. Bla bla bla, mamalia bertelur. Nah, ini kalau kita lihat mamalia itu kan adalah hewan menyusui yang apa? Yang kalau kita tahu itu mamalia itu melahirkannya adalah beranak gitu kan. Padahal kalau kita lihat lagi di sini ada satu hewan mamalia yang namanya platypus, itu dia cara berkembang biaknya adalah bertelur kayak gitu. Nah, ini pengetahuan yang mungkin umum kayak gitu tapi kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu ya kayak gini harus kita banyak latihan kayak gitu ya. Nah, nanti di setiap video ini nanti akan ada latihan soalnya banyak kayak gitu ya. Ini latihan soalnya nanti ya, ini sekitar ratusan lah soal. Nanti di sini kita akan upload. Nanti ada link untuk gabung grup di Telegram ya. Di sana kita akan share soal latihannya supaya adik-adik bisa latihan. Oke. Nanti juga ada pembahasannya di sana. Tapi nanti latihan dulu ya. Nanti kita share di deskripsi untuk apa namanya, untuk latihan dari masing-masing item jenis tes ini ada latihannya nanti. Ya, adik-adik nanti bisa cek di kolom deskripsi linknya untuk gabung grup dulu. Oke, kita lanjut ke tes persamaan dua kata. Ini persamaan dua kata ini kita akan mencari satu kata yang mencakup dua makna. Kita akan diminta untuk mencari satu kata ya yang bisa mewakili dua kata tersebut kayak gitu ya, yang membuat keduanya itu menjadi serupa kayak gitu. Di sini contohnya misalnya ada jeruk dan pisang.
Kalau adik-adik jawab makanan itu skornya standar ya. Tapi kalau lebih spesifik lagi, adik jawab itu adalah buah. Nah, buah itu mewakili jeruk dan pisang kan, kayak gitu. Itu akan lebih tinggi nilainya kalau adik-adik jawab buah. Jadi kita diminta untuk mencari kata yang mewakili dua makna atau dua benda tersebut, kayak gitu ya, dua kata tersebut. Yang paling spesifik yang tinggi nilainya. Kita lihat contoh yang lanjut selanjutnya. Ada cacing dan ular. Nah, kayak gitu. Di sini kita bisa jawab tuh ada binatang, ada melata, kayak gitu ya. Kalau binatang umum ya. Kalau melata tuh lebih tinggi poinnya. Intinya lebih spesifik. Kalau adik-adik bisa menjawab yang lebih spesifik lagi, bisa tulis di kolom komentar nanti ya. Jawaban-jawaban yang lebih spesifik dari ini, kayak gitu. Ya, karena yang lebih spesifik adalah yang paling tinggi nilainya. Kalau yang untuk tes persamaan dua kata ini. Ada zebra dan kuda ya. Ini contoh yang ketiga. Kalau kita jawab herbivora, itu kan hewan pemakan rumput ya. Itu atau hewan, kita jawab hewan itu udah umum sekali. Kalau kita jawab herbivora itu lebih khusus. Nah, vertebrata itu lebih unik lagi gitu kan. Hewan bertulang belakang kayak gitu. Nah, kalau adik-adik ada menemukan kata yang lebih spesifik atau lebih unik lagi, silahkan nanti komen di komentar ya. Oke, yang terakhir sekarang adalah tes mendefinisikan kata-kata. Oh ya, tadi yang tes kesamaan dua kata itu biasa bentuknya isean ya, ise. Yang nanti adik-adik bisa nulis menulis biasanya ditulis di situ. Nah, di sini untuk mendefinisikan kata-kata. Tes mendefinisikan kata-kata. Oke. Tes ini meminta kita untuk mendefinisikan sebuah kata untuk mengetahui pengetahuan kita. Jadi nanti akan disajikan sebuah kata yang mana nanti kita diminta untuk definisikan gitu. Definisikan kata-kata berikut. Nah, itu kita diminta mendefinisikannya. Oke, di sini adalah kata kuncinya. Kita semakin singkat kita mendefinisikannya, semakin umum ya, kayak gitu. Kita mendefinisikannya artinya singkat ya, tidak tidak terlalu panjang gitu. Itu kan itu akan semakin bagus nilainya. Nah, ini karena tes IC nanti ya. Nah, ini contohnya misalnya ada bangunan. Ini adik-adik bisa menjawab sesuatu yang dibangun, terus sesuatu yang didirikan juga bisa. Atau adik-adik ada jawaban yang lebih singkat lagi, silahkan nanti komentar di kolom komentar ya. Ada lagi contohnya nih, bagaimana, kayak gitu ya. Itu bisa kita jawab kata tanya untuk mengetahui cara, kayak gitu ya. Bagaimana Anda melakukannya, nah, itu kan kita mengetahui kata tanya untuk mengetahui cara. Atau adik-adik ada definisi yang lebih singkat lagi, boleh, itu lebih bagus biasa nilainya. Kita lanjut, di sini ada kata mati, kayak gitu. Keadaan tidak bernyawa, tidak hidup lagi, atau apa kayak gitu yang lebih singkat boleh. Ya, intinya semakin singkat adik-adik menjawab, di situ akan semakin bagus poinnya, kayak gitu ya. Dan semoga ini bermanfaat untuk adik-adik dalam menghadapi tes. Dan video selanjutnya nanti kita akan membahas di channel ini juga. Untuk numerikal ada tes penalaran, nanti juga ada tes memori, ada tes kepribadian, ada tes koran. Lagi 5 tes, jenis 5 tes lagi yang nanti ada sub tesnya akan kita bahas semua di sini. Dan dukung terus channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya supaya bertambah manfaatnya. Dan sekali lagi di kolom komentar nanti akan kita cantumkan link untuk gabung ke grup Telegram. Di sana kita akan share soal-soal latihan setelah kita belajar di YouTube ini. Jadi nanti untuk tes kemampuan verbalnya yang mengarah ke psikotes akan kita share di sana dan adik-adik bisa latihan. Semakin kita sering latihan ya, ini akan membuat kita semakin terbiasa lah ya, terbiasa dan mengetahui dari tes-tes yang akan kita sajikan, tes-tes yang akan disajikan oleh pemberi tes itu
kita akan semakin minimalkan hasil tes kita nanti. Dan sekian dulu dari kakak, terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya selalu. Oke, sekian dulu dari kakak. Like video ini kalau suka dan like juga kalau tidak suka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.